Halo fellas, Lucas back up, it's me. Sikat saya Otap. Selamat datang kembali di Otap kali ini, dan di kesempatan kali ini Otap sudah ditemani oleh Indira Kalista. Kenapa tuh? Kayak Galila anjay. Galila kayak gini guys. Aku diomelin sama ibu gara-gara katanya ngecengin anaknya mulu. Lah orang pas di USG begini bibirnya kayak AA, katanya tebel. Guys, nanti kalau misalnya kalian ngelihat mukanya Galila jangan kaget ya kalau gila mirip banget sama AA. Bener-bener mirip banget. Ini kok gini banget sih? Iya, makanya kok dia minggir terus gitu. Nah, itu tuh. Anyway, Busway, pagi ini ya, aku kan bacain komen dari teman-teman. Itu banyak banget yang kesel. Kesel? Kenapa? Sama Caca. Kenapa? Nggak tahu juga aku. Kenapa gitu. Dan meminta, sampai memohon-mohon, sampai di DM aku, Seng. Mungkin kalau ketemu aku cantumin ya DM sama komen-komennya dia. Tuh, semoga ketemu. Ada banyak deh pokoknya. Minta Caca, request Caca di prank bang, yang sampai parah, yang sampai nangis, katanya gitu. Soalnya Caca itu emang hawa-hawanya bocil kematian. Iya. Ya, bocil tapi kayak Nggak, kalau lu nyebelin banget jadi bocil gitu. kan kemarin sempat ada rame-rame istilah dark system ya, Seng. Nah, Caca tuh kalau kalian tahu dark system tahu. Jadi kayak dari luar tuh kayak bocil, lugu, imut gitu. Kita kadang ngelihatnya, kasihan dia masih kecil gitu. Tapi emang ngeselin juga guys, gitu. Jadi gimana sih? Ya itu dark system gitu. Dibalik ke Cute-annya dia itu dicacakeun gitu. Hari-hari kita kan ini bocah, ngeselin juga ya kadang-kadang gitu. Sini lu jambak. Iya, saking gemesnya gitu. Apalagi juga dia itu beberapa kali game, kita di sini anak-anak anjay udah banyak juga yang bilang Caca tangannya bau, nggak ada yang mau temenan sama dia kalau challenge. Soalnya jelek, peruntungannya tuh jelek gitu, entah kenapa. Sebenarnya gitu. Nyebelinnya dia tuh sama kayak Salwa ya guys ya. Nyebelinnya dia tuh sama, tapi bedanya kalau Salwa kan emang perawakannya judes, kalau si Caca ini kan perawakannya cute. Jadi kayak lu diem-diem aja deh. Iya, gitu. benar. Nah, karena aku mau nurutin subscribers aku dan juga followers aku yang DM Pasti di seneng banget sih. Instagram. Seneng banget nih orang-orang kita sini. Iya, kita berencana mau ngeprank dia hari ini. Ini sekarang aku berani ngomong kenceng-kenceng karena di kantor lagi nggak ada dia. Dia lagi pergi sama Salwa. Lagi syuting di luar. Terus juga aku janjian sama ibu karena nanti aku kemungkinan ngepranknya sama ibu. Dan juga aku juga udah janjian sama Salwa. Wah, emang kalau raja prank begini. Iya. Udah heboh. Aku takutnya soalnya gini, aku ingat kemarin itu si Caca itu pas yang kan banyak yang komen tuh katanya, "Bang, ini bilang aja marah-marah sama yang video room tour." Nah, kan Spesifik orang iya, lain. aku inget. Wah, itu Caca udah izin lagi waktu itu gitu. Dan di situ ada Salwa, aku inget. Nah, aku mikir nanti kalau gua mau bohong-bohongin dia kayak bilang gini, "Lu belum izin itu sama gua." "Udah bang, coba aja tanya Salwa kalau nggak percaya." Nah, kalau kayak gitu kan Salwa nggak tahu apa-apa kan agak kurang tuh ya pranknya ya. Jadi aku kerja sama kamu, sama Salwa. Aku bilang sama Salwa, bilang bahwa gini, "Wah, kan Salwa di sini ya guys ya. Jadi sebelum Caca datang tuh tadi Salwa udah ada. Jadi aku langsung samperin, terus wah nanti gue mau ngeprank Caca. Gini, lu pokoknya bilang aja nggak tahu, nggak lihat gitu." Aku bilang gitu sama Salwa supaya makin lebih ini lagi kan, lebih greget lagi pranknya. Dan dia udah oh gitu. Tapi dia tipikal yang nangis apa yang ngeyel sayang kalau di prank? Nggak tahu aku. Kita belum pernah. Nggak tahu. Nggak, tapi kayaknya yang ngeyel dah. Kayaknya. Iya, bocahnya tough guys. Jadi kalian kalau misalkan ngira dia cengeng, cemen, enggak. Bocahnya dia nggak tough. kayak aku guys. Bocahnya tough become things. Tahu. Nah, parah. Jadi aku yakin sih harusnya sih nggak nangis. Tapi kalau kamu ngajak aku susah. Ya kamu jangan tahan dong. Bocil kayak gitu, apalagi kalau misalnya dia ngeyel nih. Kamu tutup mulut aja kalau ini, terus kayak jangan ngelihat matanya. Biasanya gitu aku kalau biar nggak ketawa. Iya, benar. Kalau ngeyel bikin makin mau ketawa lu. Iya, makanya ya udah pokoknya kamu bantuin aku aja dah.
hari ini kita eksekusi, nanti begitu dia datang langsung aja kita panggil ke meja makan atau sinema aja kali ya. Sinema aja. Makin banyak orang ntar aku makin ketawa. Iya benar. Sinema aja ya, nanti kita coba panggil ke sinema, terus kita meetingin, kita bilang dia nggak dianjay lagi karena video yang room tour itu belum izin gitu. Nih Salwa kalau nonton ini ya, video ini nih pas udah diupload nih, itu yang gue maksud ya Wa ya. Jadi lo harus ngotot nanti ya, tolong banget nih lo ngotot bilang bahwa enggak gue nggak denger, gue nggak nyaksiin gitu, biar dia makin kayak lah kok Salwa gitu, kok Anjay tim semuanya gitu ya mau jokin gue. Nah harus yang kayak gitu, soalnya bocahnya agak tough kalau nggak di ini kalian nggak kalau misalkan di challenge suka gini ya bohong kayak gitu Ya ini udah agak Kuyang. ngeyel, iya. Kuyang mafia tuh, dia kan ini banget, ngotot banget. Terus nggak gampang gemeteran dia ya. Iya. Maksudnya kan kita kalau jadi kuyang atau jadi mafia kita kadang suka takut. Terus ngomong tuh takut salah, gelagapan, gemeter. Dia enggak loh. Terus kadang kita misalnya ngelihat lawan kita, temen kita nih Kuyang siapa pengen ketawa, dia mah nggak ketawa loh. Iya. Ih, gokil. Kuat dia orangnya. Oke. Takut Habis kau hari ini kau ya. Kau pikir kau tough? Kita abisin hari ini. Ada 3 orang udah kerja sama aku, Ibu, sama Salwa. Ditunggu kau ya. Sampai ketemu lagi nanti, tonton terus vlog ini sampai habis. Bye bye. You're on the TV. Can you come along? Aku di mana sih nih? Wait. Silat gua. Nanti kamu ini. Insyaallah. Tambah-tambahin gitu. Insyaallah. Tambah-tambahin aku. Masuk, Cak. Waalaikumsalam. Nangis. Keren rame Ifrit. di sini. Kok rame? Kok rame? Kenapa rame? Kan katanya meeting di bawah saya nggak ada orang. Daripada ke masjid kali. Ya, silakan. Oh, dari kamu. Kamu lah. Biasanya kamu yang buka. Mana ya? Ngomong ya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini. Kan kemarin gue balik dari nganterin ibu kontrol tuh di Pondok Indah. Tapi di jalan gue sambil mikir gitu. Kayak gue kan mantau-mantau, kan gue suka ini ya, lumayan sering mantau-mantau komen gitu. Terus gue tuh mulai merhatiin, tadinya tuh kayak cuma 1-2 komen ini gitu, komen yang bentukannya kayak gini gitu. Lama-lama gue perhatiin, banyak juga ternyata ya gitu. Jadi ini kan terus abis baca komen-komen kayak gitu, gue mikir gitu, mikir. Nggak lama muncullah video lu tuh yang apa, room tour atau House tour. House tour tuh. Gue jadi kayak wah, lumayan parah juga gitu, lumayan fatal juga. Jadi gini, yang gue baca tuh komennya gini, kan lu join Anjay sebulan, 2 bulan yang lalu ada ya? 3 bulan. Oke, 3 bulan yang lalu. Nah, awal-awal masuk itu lumayan belum banyak lah, tapi ada beberapa yang komen tuh nggak begitu suka lah sama karakter lu gitu, sama pembawaan lu gitu. Iya sih banyak lah. Ya, nah itu awal-awal gue pikir wajar awal-awal, karena dulu gue inget pas ada Erdin, Tio gitu ya, Bang Empin, Inframe, Adi Kerang, siapapun lah itu begitu join nggak langsung bisa diterima, Inzaghi segala gitu, kayak nggak seruan preketek yang squad lama yang kayak gitu-gitu yang dulu-dulu gitu. Nah lama-lama kan gue belajar, oh ternyata itu cuma berlaku di awal-awal biasanya, dan selalu terbukti kayak gitu. Lama-lama juga Bang Empin diterima, Inzaghi diterima gitu ya. Nah yang gue lihat nih di lu, kok komen-komen kayak gitu yang gedek gitu kok nggak hilang-hilang 3 bulan terakhir gitu. Nah
gue pikir-pikir ini apa nggak bahaya gitu kan, sempat ngobrol juga sama ibu kayak, Bu kalau kayak gini tuh lumayan bahaya nggak sih Bu buat channel aku, buat karir aku gitu kan. Nah menurut kamu gimana sayang pas waktu itu ngobrol tuh? Menurut aku sih ya gimana ya, soalnya yang di channel aku juga kan para betul ya. Iya. Tuh itu gong tuh gitu kan. Oh yang makan ya? Iya sebenarnya sih kalau buat. Tapi kamu jujur di video itu ngeh Caca ngelakuin itu? Enggak. Dan kamu kalau kayak gitu tuh sebenarnya fine atau enggak? Sebenarnya sih enggak. Oh gitu. Iya. Tapi Tapi ya gimana, itu kan keadaannya cepet banget kan. Maksud ya aku profesional kerja aja ya. iya, maksud aku pas di situ tahu kalau ini bakal dikomen gitu. Karena kan orang-orang tahu gimana ya? Maksudnya nggak tahu kenapa orang-orang tuh kalau nonton aku kayak melindungi aku banget gitu kan. Nah, apalagi so far tuh yang cewek-cewek kayak contohnya Ainur apa segala macam gitu, itu nge-treat aku juga kayak si penonton aku gitu. Jadi kalau misalnya ada yang beda-beda sedikit pasti dikomen gitu. Nah di situ Karena kelihatan banget. iya, di situ sebenarnya aku udah tahu kayak wah ini bakalan dikomen Rame gitu. nih, gitu. Iya, sebenarnya aku masalahnya tuh bukan karena Caca ngelakuin itunya. Kalau Caca ngelakuin itunya mah kan kayak hari-hari biasa aja gitu Ya kan. udahlah ya, gitu. Iya, kita kan semua di sini juga kayak saudara, kayak teman gitu. Cuman aku nggak maunya tuh di video aku ada komen kayak gitu, komen yang parah-parah. Wah, aku nggak maunya tuh di channel aku ada komen-komen yang terlalu parah gitu. Soalnya takutnya juga nggak bagus buat Cacanya gitu, nggak bagus buat aku juga, nggak bagus juga buat videonya gitu, nggak bagus juga buat si netizen yang berkumpul di situ gitu, menggiring yang kurang bagus. Buat ini ya, buat community base-nya tuh kurang ini ya. Iya, karena kan dari dulu aku emang kalau ada komen-komen kurang bagus gitu ya, aku agak risih kan dari dulu. Aku bilang sama kamu kan, jadi aku kalau bisa tuh jangan ada komen. Kalau misalnya komenin aku oke lah, tapi kalau komenin orang lain tuh aku Jadi gimana ngerasa gitu. nggak enak Iya, juga ya. iya gitu. Sebenarnya sih aku nggak ininya gitu aja gitu. Nah karena kan juga yang gue bahas sama ibu itu kan waktu itu, oh ya lumayan sayang gini gitu. Aku bilang, wah gimana ya ngomong sama orangnya gitu, apa kita kita fire aja, tapi gimana ya ngomongnya apa segala macam gitu kan. Masih bimbang lah, keputusannya masih bimbang pada saat itu. Nanti deh lihat deh perkembangannya lagi setelah pindah ke sini. Jadi waktu itu mikirnya gitu, ya gimana nanti deh, lihat lagi nanti gitu perkembangannya, sampai akhirnya pindah sini nanti lihat gitu awalannya kan gitu. Terus pindah ke sini, so far aman tuh, lumayan video gua udah lumayan oke gitu, udah nggak banyak komen hate kayak gitu apa segala macam. Terus kayaknya nggak jadi deh. Gue ngobrol juga sama ibu, kayaknya nggak jadi deh sayang, soalnya juga udah fine kayaknya, orang udah nggak ada yang begitu nggak suka itu sama Caca gitu. Jadi kayaknya dia stay di Anjay nggak ada masalah gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ya itu yang pas balik dari Kontrol. ya balik dari kontrol itu, habis nganterin ibu kontrol itu, kok DM rame gitu, kenapa nih gitu. Terus bang lihat bang, masa Caca nggak sopan banget room tour duluan gitu, malah ngeduluin yang punya rumahnya gitu. Terus apaan sih maksudnya gitu kan. Terus gue cek lah di YouTube lu tuh, terus gue liat lah, iya ya Caca kenapa dah, masa bikin video kayak gini nggak izin dulu sama gua gitu. Itu jadi gua tadinya nggak jadi nih, wah jadi final. Wah berarti emang yang nggak cocok kali secara vibration, atau mungkin komunikasinya juga mungkin kurang cocok gitu. Jadi akhirnya gue sama ibu memutuskan untuk sebenarnya lu nggak lanjut ke
ke kantor ini, ke kantor yang baru. Itu karena cukup kecewanya yang itu sih, yang lu bikin video room tour tapi nggak izin, itu gua cukup kecewanya. Iya, jadi gimana ya Allah. Aku sebenarnya gak nyangka banget sih, terus aku juga mau minta maaf banget buat Bala sama Bang Gustaf. Berarti aku kan kalau kayak gini aku tandanya belum memenuhi ekspektasi kalian soal aku jadi talent ini kan. Terus juga yang soal video Bala itu yang sambal itu, aku maaf banget. Aku sebenarnya cuma ngerasa aku deket sama Bala karena kan aku ya gimana ya udah nonton dari dulu gitu, jadi aku nganggap Bala sebagai kakak cewek aku, apalagi aku udah nontonin kalian lama. Iya sih, aku mengaku salah, makanya aku minta maaf kalau soal itu. Terus kalau soal yang host tour, Bang Gustaf, kalau soal host tour kan aku udah izin waktu sebelum upload. Pas mau upload tuh aku udah nanya sama Bang Gustaf kan, Bang, ini aku udah syutingin host tuh, boleh diupload gak? Terus ada Salwa juga kalau nggak salah di situ. Terus kata Bang, oh iya nggak apa-apa gitu. Enggak sih, aku nggak denger, nggak ada sih. Tapi emang udah izin? Udah Bang, beneran Bang. Kayaknya belum dah. Ya aku juga nggak berani kalau Bang kalau belum izin. Lah, itu kan berarti hari apa tuh ya? Pas banget baru nyampe, pas banget kita pindahan sini. Iya, hari sebelumnya. Emang sih waktu itu abang lagi agak hektik gitu ngurusin. Iya, pindahan. soalnya gue itu ingetannya bagus, ingatan gue tuh bagus banget. Ibu pun pasti kenal gue gitu. Jadi kalaupun orang udah izin itu nggak mungkin gue lupa. Nah, ingatan gue tuh cukup bagus lah. Maksudnya kayak orang tuh kalau baik sama gue dari berpuluh-puluh tahun lalu tuh gue masih ingat pasti sampai sekarang. Begitupun kalau orang jahat sama gue gitu tuh sampai berpuluh-puluh tahun gue juga ingat, karena in detail ingatan gue lumayan bagus gitu. Jadi menurut gue, sorry nih ya, bukan yang ngebantah, menurut gue nggak masuk akal kalau lu izin gue nggak inget gitu tuh. Kayaknya berarti logikanya kalau gue nggak ada ingatan itu berarti sebenarnya belum izin, bukan gue lupa. Hampir mustahil gue lupa tuh, hampir mustahil sebenarnya. Udah Bang, ada Salwa juga kok Bang. Beneran gue juga nggak berani kalau belum izin main ini aja, upload aja. Orang waktu itu ke upload juga mama gue sempet nanya, emang tuh udah izin ke Autapnya? Udah, gue udah izin. Waktu itu juga samping gue Salwa waktu izin gitu. Coba aja panggil Salwanya. Panggil Salwa ya? Coba mau gue panggilin. Oke, coba gue yang panggil. Ya udah. Beneran ada Salwa? Ada, gue inget dia sebelah gue, tapi iya sih, denger sih dia harusnya. Dia lagi ngapain? Bukan lagi main HP kan? Maksudnya dia nyaksiin kan? Enggak, jadi kan gue bilang, wah ini sebelum diupload izin dulu kali ya gitu. Terus awal ngikut gue izin ke lu gitu. Coba deh, gue panggil deh. Iya. Panggil Salwa ya? Wah, Salwa, tolong sini sebentar ya, Wah. Di sinema ya? Udah gue panggil. Lagi OTW naik. Coba kita dengerin dari Salwanya nih. Ada ibu nggak di situ? Nggak ingat sih Bang. Kamu nggak ada izin sama aku? Waalaikumsalam. Duduk Wah, situ Wah. Si Caca bilang katanya sebelum upload video yang house tour kemarin itu, katanya dia udah sempet izin sama gua dan katanya lu nyaksiin. Emang benar? Ih, yang di meja makan. Mana ada anjir? Ih, Berarti belum kan? Belum. Karena aku nggak tahu. Ya kan? wah kan nih lu inget lagi dah, kan mau diupload tuh, udah selesai di review. Terus gue bilang, wah tar dulu, wah jangan diupload dulu. Gue
mau izin dulu ke Bang Gustaf, terus habis itu lu ngikut dari belakang. Masa lu nggak denger sumpah, sih? enggak. Ya Allah. Jangan bobo gue juga, masanya gue nggak tahu apa-apa nih. Jangan bobo gue juga, masanya gue nggak tahu apa-apa nih. Ya Allah. Emang dia bilangnya gimana? Katanya dia udah izin sama gua, cuma kan lo kan bareng-bareng sama gua sama ibu kan juga udah lama ya. Iya. Pasti tahu kan ingatan gua bagus dong. Iya. Apalagi kalau izin gitu. Nah, tadi gue juga bilang ke dia. Gue bilang ke dia, lah ingatan gue tinggi, Cak. Nggak mungkin kalau lu udah izin, terus gue nggak inget. Baik itu gue nggak inget mengiyakan atau menolak gitu, itu kayaknya hampir nggak mungkin. Gue bilang tadi. Terus kata dia, selalu ada juga katanya nyaksiin juga, kata dia gitu. Jangan kayak gitu. Makanya gue bawa lu. Maksudnya gue suruh ke atas kan. Ternyata Enggak. nggak Gua ada. bohong, Masalah gue Bang. nggak gitu. Maksudnya gue nggak ada di situ dan gue nggak tahu apa-apa. Gua nggak bohong Bang, bener Bang. Lo Gua bilang, berarti lo upload gimana? Ya gue seperti tujuan Caca. Kata Caca Dia udah bilang bilang oke. gitu. Oke, kan karena dia yang preview juga. Dia bilang ini bawa gue. Kata udah boleh gitu. Upload aja wah gitu. Iya. Wah. Terus ya kan awal nggak perlu make sure lagi Iya karena benar. Kalau udah kayak gitu ya benar. Karena di sini anak anjay nggak ada yang pernah bohong, Cak. Ya Nah itu gue Allah. juga kecewa tuh. cuman kagetnya Awa tuh kayak bilangnya pas ada Awa gitu, padahal nggak ada. Awa justru taunya dari dia gitu. Tuh. wah masa lu lupa, Wah, kan lu ngikutin gua dari belakang. Gue di mana? Di meja makan yang transparan itu, masa lu nggak denger? Nggak ada. Ya Allah. Ya. Gue aja jarang deket-deket sama elu. Masa ya gue denger? Gue juga kalau denger gue. Gua nggak bohong Bang, demi Allah dah. Lah ya gimana kan saksinya banyak. Ada ibu, Emang kenapa sih ada dia? Salwa. Kenapa? Emang kenapa? Kok Dia itu belum izin house tour itu. Tapi dia bilangnya udah. Jadinya ya. Nah, udah Bang, gua nggak bakal berani Bang. Ya Allah. Ya udah gini deh. Ya anggap aja udah gitu. Ya udah thank you ya. Thank you. Ya anggap aja udah lah gitu. Tapi kan tetap outputnya kan jadi problem gitu. Ya gue nganggap udah ya biar cepet aja sebenarnya. Tapi ya itu menjadi apa namanya, tetap jadi decision final gue jadinya si video itu karena belum izin. Tadinya udah nggak ada masalah, gue harusnya kayak udah aman lah sebenarnya, udah dikit juga komen yang ini apa segala macam. Nah yang video belum izin itu gue jadi kayak ya kok Caca gini ya ngelangkahin ini apa, ngelangkahin gua ngelangkahin ibu gitu kan. Harusnya video itu kan harusnya up either di gua atau di ibu gitu. Ya udah. Ya anak-anak boleh aja gitu, misalkan Ibnu kan juga ngevlog, Ibnu juga ngevlog, lo ngevlog. Terus kalau dulu tuh kan ada Rafli kan juga punya channel tuh, dia juga suka ngevlog. Itu mereka ngerti, mereka pasti gue bolehin, tapi jangan sebelum gua, sebelum ibu. Biasanya gitu, Ibnu tuh biasanya kayak gitu. Memang kalau kayak Ibnu tuh nggak perlu izin, tapi kenapa dia nggak perlu izin? Karena dia kenal gua, pasti boleh sama Bang Utap, asal setelah Bang Utap dan Indira upload. Makanya biasanya tuh anak-anak anjay yang lain kalau ngevlog, kalau story aja, gue kan suka bilang sama anak anjay gini, guys kalau mau story apa bilang dulu ya, izin dulu. Maksudnya bikin sekitarnya tuh aware bahwa lu mau story atau mau live. Karena kan takutnya mungkin mah gue fine aja, ibu mungkin fine aja, tapi kan anak anjay kan bukan cuma orang tersebut gitu. Dia main live aja, totonya Andre ternyata lagi berurusan sama bisnis di PC dan jadi ke capture apa harga lah atau apalah kayak gitu-gitu. Atau dia lagi teleponan sama ibunya di PC. Terus kayak jadi kan tetap harus menjaga, walaupun ini adalah manajemen, terus
kita isinya konten kreator semua gitu, tetap harus ada batasan-batasan ya yang sama-sama enak lah gitu, ibaratnya saling menjaga privasinya segala macam gitu. Jadi ya sorry to say, mungkin ya hari ini terakhir lo di sini gitu. Ya udah sih, gue juga udah sempet mikirin dari lumayan lama, yang pas head comment itu, gue kan emang dari dulu gue pengen jadi ya dikenal banyak orang lah gitu. Niat gue sebenarnya cuma satu sih bang, mau ngehibur gitu orang-orang yang lagi sedih, orang-orang yang kesepian gitu. Gue mau nemenin gitu sebenarnya. Cuman gimana ya? Emang kayaknya emang gue belum siap sih. Maksudnya mental gue belum cukup gitu buat terjun ke dunia ini gitu. Semenjak gue bacain komen kemarin, konten rumah juga full negatif kan, walaupun sebenarnya gue udah izin, cuman mungkin salah gue juga, gue izinnya pas abang lagi ribet lah atau segala macam. Gue minta maaf sih di situ, gue masih banyak missnya di dunia ini. Gue baru pertama kali, tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya emang itu keputusan abang, gue hargain sih. Gue ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalau ini akan video yang rumah itu nggak apa-apa bang, dihapus aja, atau semua video gue dihapus aja. Toh juga gue kan tadi kata abang sendiri terakhir kali kan di sini hari ini, nggak apa-apa sih. Jadi nggak apa-apa nih. Oh tapi kesannya kalau menurut gue lu kayak ini, kayak pasrah, nggak memperjuangkan. Apa jangan-jangan dari awal lu emang nggak seniat itu? Bukan nggak memperjuangkan sih bang, gue dari awal masuk ke sini juga gue udah full mikirin konsekuensinya. Emang konsekuensinya pasti ada orang yang hate, tapi alhamdulillah banyak juga yang suka. Tapi kalau misalnya emang abang udah ngomong kayak gitu, gue harus gimana lagi nih, kan perusahaan abang, peraturan juga kan punya abang gitu. Kalau gue kekeh gitu, takutnya ntar gimana, kan gak enak juga gitu. Gue masuk sini baik-baik, terus keluar juga gue berharapnya masih baik, masih komunikasi sama kalian semua, masih silaturahmi. Karena jujur gue masalah gue juga sih bang, maksudnya gue jadi kayak terlalu nyaman gitu, udah ada di lingkungan ini, kayak udah kenal kalian udah dari lama. Padahal kan ya kalian baru kenal gue baru yang pas gue masuk sini gitu loh. Jadi mungkin nanti di luar sana ini bakal jadi pelajaran banget buat gue ke depannya, buat jadi pribadi yang lebih aware lagi sama situasi, terus jaga sikap juga dan mikir panjang gitu. Jadi nggak semua yang gue pikirin baik gue iniin bakal jadi baik juga buat orang gitu sih bang. Nggak apa-apa sih gue. Maaf banget ya kalau gue ngecewain kalian semua. Ya udah jangan nangis, Cak. Cak jangan nangis, Cak, prank doang, Cak. Cak cuma prank doang, Cak. Cak prank doang. Prank doang di parah ibu nih. Parah. No, Cak, prank doang, Cak. Set parah anak orang. Cak, udah, Cak. di orang kata itu tuh kata penonton Kata penonton emang di mana sih ini? Itu. OPJ. Tuh di. Udah, Cak. Cak. Cak, maaf, Cak. Orang prank, Cak.
Dia mau nangis juga mau nangis juga deh. Bukan, aku takut. Ibunya kan nonton di anaknya, aku bikin nangis. Itu kamu sayang, ituin sayang. Jauh deh jangan nangis. Maaf ya kak, aku banyak salahnya sama kalian. Banyak Orang di prank, Cak. Sayang tolong jawab kau. Maaf ya Maya. Iya, enggak bohong. Gua bohong. Semua ini bohong. Semua ini hanya rekayasa belaka ya, Ca ya. Enggak ini. Bohong itu. Jelasin, Cak. Bohong, banyak yang request. Enggak apa-apa bang, aku emang ini sih aku ngerasa bersalah juga. Aku juga belum minta maaf kembali yang soal sambal itu. Enggak bohong, itu gua enggak masalah, Ca. Kan waktu itu gua jelasin ke lu. Gua enggak masalah, Ca. Biarin aja, orang kan enggak ngerti. Gua bilang, enggak apa-apa, Ca. Sayang, tuh jadinya gini kan. Ya, Kan aku cuma nurutin orang pada request prank Caca. lu juga pada ya yang nonton Enggak, terus juga nih penonton idenya detail. Masa di DM aku bilang gini, "Bang, kan Caca baru upload house tour gini-gini nih. Lu marah dong, Bang," gitu. Dia anjir, orang kayaknya gedek banget ya, tapi sampai dia mau ngasih ide nggak apa-apa, kamu terima aja. Jangan nangis. soalnya kata aku mah seru. Aku kirain Sorry ya, mah santai. Ca. Enggak apa-apa gue. Nggak Abdul kan masukannya belum di prank, nggak Iya, Abdul. semuanya udah. Iya. Tapi masih dianjay apa gimana nih bang? Masih. Yeay. Jangan ini nih, jangan dendam mama gua no, orang gua cuma itu request dari itu netizen. Tapi Cacanya masih mau kan ya anjay. Males kak. Kok gitu? Lagi ya di prank. Gue sih Rumah nggak banyak bilang-bilang ngomong. dulu. Ya nggak prank dong. Gimana itu prank bilang-bilang dulu tuh gimana coba? Emang selama ini nggak bilang-bilang ya kalau Ya. di sini? Emang lu kira gue bodoh bohongan? Kirain gimmick kalau prank di Tuh sini. aneh tapi tuh sayang, itunya tuh. Masa emang lu kira gua bodoh bohongan? Ya beneran lah. Nggak jadi bangga sayang. Lah buat apa? Biasa aja gue sih. Jadi orang bodoh bukan hal yang memalukan. Kameranya mana? Oh itu. Itu Ca, tenang aja. Tuh main di situ satu tuh di belakang dus, lihat nggak? Mana? Marah nggak lu abis ini sama Salwa? Oh itu. Oh itu dia juga prank. Nggak, lu izin apa enggak? Izin loh si Dia Bob. beneran Ya. ngasihin. Iya. Dia itu di prank juga. Kok dianya di prank? dia Enggak, di dia prank. disuruh prank. Janjian gua bilang masalah wah nanti kalau misalkan ada ini, kan kemarin gua ngeliat lu ada tuh di situ tuh. Kenapa bukan tuh ya? Enggak. Oh, belum nyampe berarti. Kirain dia ini lupa beneran. Enggak, dia gua ajak janjian. Kan dia Pagi sebelum pada datang. pagi kan dia nginep. Ya kan? Gak jelas nih begini-begini bang. Ngapa Nggak jelas untuk kamu, jelas untuk yang nonton. Orang hari-hari kan juga lu pada di prank sama Abus, dijalin sama Abus. Iya. Cuma bedanya nggak diupload aja. Iya sih, tapi kan kenapa nangis bang? Bagian nangis. Sedih banget tau, ngebayangin gak dianjay lagi. Gak bisa ngehibur semua orang. Ya Allah, tangannya emang boleh sedingin ini, sedingin freezer. Berarti boleh gak bang itu hostur bang? Boleh. Ya bisa aja gak Gue apa-apa mau santai. Lah kan emang lu udah bilang, udah izin. Tapi abang inget Tuh kan? bohong Ingat, dia gua tadi, ingat, Ca. gua ingat. Bohong. Kalau gue sih nggak tahu lu izin-izin ya, gue Gue nggak inget. ngerti. Makanya gue nggak berani demi-demi. Lu kan demi-demi tuh. Iya. Gue tadi mulut gue gatal banget gini. Lah demi gue juga nggak inget ada. Nah gue nggak berani. Soalnya gue inget, anjir gue inget lagi ya dia ngomong di meja makan terus gue jangan demi tuh kalau kayak gitu. Lagi sakit. Gue makanya nggak mau bawa Tuhan dari tadi gue kayak jangan anjir. Berarti kalau Lagi nextnya pusing. kalau diginiin lagi demi apa bang gitu? Iya. Iya, itu juga gue pikirin ah. Ya, Kalau jangan, apa-apa. jangan nggak boleh. Masa sepele Ada triknya. Demi Allah. Oh iya. Eja. Kayak bocah anjir. Iya. Gue juga lagi pusing bang. Udah, kita tinggal aja. Jadi, kita tinggal sampai lampunya mati ya. Iya, dia iya, dia nggak tahu nyalainnya lagi. Males gue juga males closing anjir. Dah. Di gagal ya guys pranknya ini Dah. gagal. Gogol. Gagal orang lu sampai
Gitu kayak yang Marsha ada nggak? Iya. Nah, itu tadi Cuma di-cut aja kali bang. Hah? Itu di-cut aja kali. Apaan anjir, gua nahan ketawa sepanjang ngeprank itu diikat. Kan pada kasihan sama gue. Emang bocah pengen di head. Gak apa-apa guys, head aja. Dia udah kuat terus sekarang. Yeay. Minum sari pati ayam. Sampai jumpa di prank selanjutnya.